Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ketika Chen Ping tiba di lembah roh darah, Jin Dong sudah menunggu Chen Ping di pintu masuk lembah. Melihat Chen Ping membawa banyak orang, Jin Dong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Chen, orang-orang ini adalah... Ini semua dari istana tanpa jiwa. Aku membawanya ke sini ketika aku bertemu mereka di jalan. Apa yang kamu lakukan di pintu masuk lembah?" Chen Ping tidak mengerti apa yang dilakukan Jin Dong di muara lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. "Tuan Chen, saya di sini untuk menunggu Anda." Setelah Jin Dong selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Chen Ping dan berbisik, "Tuan Chen, orang yang menjual jam kepada Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat berkuasa. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Dia mungkin telah kembali dan ingin untuk mengambil jam itu. Ambil kembali." Jin Dong mengira pria paruh baya itu ada di sini untuk mengambil kembali jamnya, jadi dia terus menunggu Chen Ping di mulut lembah, berencana memberitahu Chen Ping terlebih dahulu agar Chen Ping bisa siap mental. Namun ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menjadi gembira, "Di mana orang itu sekarang?" "Tepat di dalam. Tuan Hantu dan tuanku sedang menunggumu, mereka sangat sombong," kata Jin Dong. Chen Ping tidak menjaga Jin Dong, tapi langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria paruh baya sedang duduk di kursi malas, dengan iblis San Guilao dan Luo Shouhai berdiri di samping. Wajah Luo Shouhai tampak sedikit tidak senang, tetapi penatua hantu gunung iblis sangat hormat. Melihat Chen Ping kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. "Tuan Chen, Anda kembali," kata Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis. Ketika pria paruh baya itu mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, dia segera berdiri. Chen Ping mengabaikan Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis, tetapi berjalan langsung ke arah pria paruh baya itu dan berkata dengan hormat, "Senior Feng Mo, maafkan aku telah membuatmu menunggu." Kata-kata Chen Ping membuat Luo Shouhai dan Mo San Guilao langsung tercengang, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Bahkan Feng Mo sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum, "Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Anda harus tahu bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Chen Ping tidak mengenalinya, tetapi sekarang dia memanggilnya ketika mereka bertemu, yang membuat Feng Mo sedikit bingung." Chen Ping tersenyum canggung dan berkata, "Saya bertemu Senior Yin Mo. Dia melihat jam dan menebak nomor Anda." "Hahaha, ternyata orang tua ini. Aku bilang tidak mungkin kamu bisa menembus senjata ajaib waktuku dalam waktu sesingkat itu." Feng Mo tertawa dan mengakui identitasnya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan penatua hantu gunung iblis sama-sama bingung. Mereka tidak percaya bahwa pria paruh baya di depan mereka yang penuh aura suku binatang sebenarnya adalah Feng Mo. "Senior Feng Mo, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu memiliki aura ras binatang di tubuhmu?" Chen Ping juga terkejut, jadi dia bertanya, "Senior Feng Mo, ada apa denganmu? Mengapa kamu memiliki aura suku binatang di tubuhmu?" Chen Ping juga terkejut, jadi dia bertanya, "Hei, ceritanya panjang. Saat kau melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa memiliki ork. Pada biksu itu." Petik 2. Jika jiwa yang tersisa terekspos dalam waktu yang lama, kemungkinan besar jiwa tersebut akan tercerai-berai, dan kemudian saya akan benar-benar menghilang selamanya. Feng Mo menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping menyadari bahwa tubuh ini adalah milik seorang biksu ork, tidak heran ada aura ork di dalamnya. "Leluhur, murid ini pantas mati. Dia justru menyerang leluhur dan meminta leluhur untuk menghukumnya." Hantu gunung iblis Lao berlutut di depan Feng Mo dengan keras. Sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Feng Mo. Bagaimanapun, Feng Mo baru saja menggunakan tinju cahaya suci. "Bangunlah, dia yang tidak tahu tidak bersalah."
Feng Mo melambaikan tangannya dan berkata. Hantu Gunung Setan Lao berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Senior Feng Mo, apa yang kamu inginkan dariku? Chen Ping penasaran mengapa Feng Mo datang ke sini untuk menemukannya. Tentu saja aku mencarimu karena aku ingin meminta bantuanmu. Sekarang aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku. Tapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis. Aku ingin kamu mencarikan batu iblis untukku agar aku bisa membentuk kembali tubuhku. Kata Feng Mo. Senior Feng Mo, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan sangat berkurang pada tahap awal. Senior Yin Mo juga sedang membentuk kembali tubuh. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, tetapi kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Setidaknya kamu merasuki orang lain sekarang, jadi kekuatanmu cukup bagus. Chen Ping berkata pada Feng Mo. Kamu tidak mengerti. Memiliki tubuh orang lain akan membatasi kekuatanmu. Jika aku dapat membentuk kembali tubuhku, meskipun pada awalnya akan sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika aku berhasil membentuk kembali tubuhku, aku akan dapat untuk kembali ke tubuhku. Puncaknya setara dengan hidup kembali. Lagi pula, aku sudah muak dengan kulit bau ini sejak lama. Tubuhku sendiri lebih tampan. Kulit bau ini memiliki wajah yang berbulu sehingga sulit untuk dijemput perempuan. Feng Mo berkata tanpa daya. Chen Ping tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka Feng Mo bisa mengatakan hal seperti itu. Senior Feng Mo, di mana batu ajaib hari ini? Chen Ping masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu berada, dan dia tidak dapat membantu Feng Mo menemukannya. Tuan Chen, saya tahu bahwa batu Tianmo berada di puncak pegunungan Tianmo, dan batu jenis ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Tanda tanya, kata hantu gunung iblis tua. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terdiam. Di mana dia bisa menemukan sesuatu seperti ini yang jarang tetapi sulit ditemukan. Kamu tidak perlu khawatir, awasi saja batu ajaib itu untukku. Kemarilah, aku akan memberitahumu dua formula. Apakah kamu bisa menembus waktu senjata ajaib tergantung pada pemahamanmu sendiri. Feng Mo melambai pada Chen Ping. Chen Ping membungkuk, dan Feng Mo membisikkan beberapa kata di telinga Chen Ping. Setelah selesai berbicara, Feng Mo menepuk bahu Chen Ping dan berkata, saya yakin kamu bisa mengerti. Senior Feng Mo, bisakah senjata ajaib kali ini membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan memutar balik waktu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pikirkan? Feng Mo tercengang, bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu. Tahukah Anda bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah Anda ingin memutar balik waktu? Setelah senjata ajaib digunakan, ia dapat menunda waktu tertentu di area tertentu, atau dapat kembali lagi. Menelusuri waktu bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan mengembalikan kesadaran pada apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, kamu bisa melihat dan mendengar, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, hanya Tuhanmu yang membawamu ke sana. Itu hanya kesadaran, jika ingin mengembalikan tubuh fisik ke masa lalu, senjata ajaib ini belum bisa melakukannya. Petik 2. Tapi aku tidak tahu apakah senjata abadi di tangan makhluk abadi itu bisa melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping memiliki pemahaman awal tentang jam, dan juga mengetahui rumusnya. Sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, Senior Feng Mo, atas bimbingan Anda. Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tertekan sekarang. Awalnya, saya pikir akan memakan waktu lama untuk melihat Anda di Gunung Iblis Surgawi di alam surgawi, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan anak Anda telah meningkat begitu cepat. Sekarang Anda hanya master alam kesengsaraan tingkat pertama.
Saya khawatir Anda akan menjadi kultivator alam kesengsaraan tingkat kelima. Anda bahkan tidak mempedulikannya, bukan? Feng Mo tertawa dan berkata, ini juga berkat tinju cahaya suci senior Feng Mo. Chen Ping menyanjung Feng Mo. Oke, tolong berhenti menyanjungku. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Saya hanya bisa berjalan sebagai orc sekarang. Ketika Anda menemukan Gunung Tianmo, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya memiliki slip giok transmisi suara di sini. Saya akan memberikan Anda satu untuk memfasilitasi kontak kita. Kamu harus menghargainya. Slip giok transmisi suara ini membuatku kehilangan banyak koin spiritual. Feng Mo memberi Chen Ping slip giok transmisi suara dan berkata, melihat slip giok transmisi suara di tangan Feng Mo, Chen Ping tidak bisa menahan tawa dan menangis sejenak. Tampaknya berbagai ahli jimat di dunia manusia benar-benar kekurangan pasokan saat ini. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana. Senior Feng Mo, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok pemancar suara di sini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Tidak perlu segan-segan untuk berpisah dengan mereka. Saya bisa menyempurnakan ratusan ini dalam waktu singkat. Chen Ping mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata, bergantung pada. Feng Mo melihat lusinan slip giok pemancar suara di tangan Chen Ping dan hanya bisa mengutuk. Feng Mo tidak sopan, mengambil lusinan slip giok transmisi suara, lalu pergi. Melihat bagian belakang Feng Mo, penatua hantu gunung iblis masih linglung, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melihat leluhur Feng Mo. Setelah Feng Mo pergi, Chen Ping berkata kepada Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao, saya bertemu orang-orang dari istana Wuhun di jalan dan membawa mereka ke sini. Orang-orang dari istana tanpa jiwa. Bukankah mereka mencoba membunuhmu? Orang-orang ini semua adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang seperti istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis, jadi aku membawa mereka ke sini. Lembah roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara, menurutku penyegelan iblis tidak akan terjadi. Aliansi juga akan mampu melakukannya. Terpikirkan, kata Chen Ping. Jika orang-orang ini tidak menargetkan Tuan Chen, saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembah roh darah. Kata Luo Shouhai. Baiklah, aku akan mengajakmu bertemu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao menemui Song Tianhai di istana tanpa jiwa. Karena kami berdua iblis, kami menjadi akrab satu sama lain dengan cepat. Mulai sekarang, kami akan tinggal di lembah roh darah setelah istana tanpa jiwa, sehingga untuk sementara kami dapat menghindari aliansi penyegel iblis. Chen Ping meminta Huo Feng membawa binatang badak untuk membiasakan diri dengan suasana lembah roh darah, sementara dia sendiri mempelajari jam dalam pengasingan. 3 hari kemudian, makhluk roh itu menjadi akrab dengan suasana lembah roh darah, dan hubungannya dengan burung phoenix api menjadi semakin kuat. Selama periode ini, Luo Shouhai sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh lembah roh darahnya. Fire Phoenix, bagaimana kabarnya? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Tidak masalah, kata Huo Feng dengan percaya diri. Baiklah, biarkan binatang badak ini mengetahui aura siapa yang tinggal di lembah roh darah sebelum kita datang ke lembah roh darah. Kalau begitu biarkan badak mengikuti auranya dan ikuti dia untuk mencari tahu siapa pelakunya. Chen Ping berkata pada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, lalu mengikuti binatang badak itu dan menjelaskan. Meski binatang badak ini baru lahir, namun ia sangat peka terhadap nafas. Saya melihat binatang badak mengelilingi lembah roh darah, dan kemudian berlama-lama di pintu masuk lembah. 1/4 jam kemudian, binatang badak itu mengaum ke arah tenggara, dan kemudian mulai berlari dengan cepat. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti.
Jindong dan Luosi tidak mengikuti dan meminta mereka untuk tinggal dan menjaga lembah roh darah. Selain itu, orang-orang dari istana tanpa jiwa baru saja datang ke lembah roh darah dan masih banyak tempat yang belum mereka kenal. Kamu kota, kamu keluarga. Penatua Chu dan Ye Liancheng sama-sama duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tapi belum ada kabar dari istana tanpa jiwa. Tuan Ye, tampaknya orang-orang dari istana tanpa jiwa benar-benar mengkhianati diri mereka sendiri. 3 hari telah berlalu dan tidak ada kabar sama sekali, kata Penatua Chu dengan ekspresi serius. Kali ini, dia membawa Zuo Xuan ke Gunung Tianmo, tetapi Zuo Xuan meninggal, dan orang-orang di istana Wuhun juga memberontak. Penatua Chu tidak tahu bagaimana mengikuti Zuo Tianzeng. Jangan khawatir, Penatua Chu. Selama orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak meninggalkan Gunung Tianmo, cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Ye Liancheng menghibur Penatua Chu dan berkata, Tuan Ye, bagaimana kabar keluarga Seng di Fancheng? Pemimpin aliansi secara pribadi telah berkali-kali mengundang keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tetapi keluarga Seng selalu menolak. Jika keluarga Seng ini dapat bergabung dengan aliansi penyegel iblis kami, aliansi penyegel iblis kami akan memiliki master formasi kami sendiri, dan kami dapat menggunakan berbagai mantra sesuka hati. Kata Penatua Chu, bagaimanapun, keluarga Seng adalah keluarga sihir dan jimat yang terkenal, dan semua orang ingin memenangkan hati mereka. Jangan khawatir, Penatua Chu. Tidak akan lama sebelum keluarga Seng memohon untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance. Ye Liancheng sedikit mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh percaya diri.